kita di Inspire tuh sebenarnya punya permasalahan dengan saintis senior yang mempertanyakan kenapa sih harus pakai alat-alat murah dan bikin sendiri, kenapa nggak pakai yang bermerek gitu. Nah, ini sebenarnya kita butuh bantuan untuk memecahkan mitos itu gitu. Inspire ini kita menantang teman-teman kan ide-ide gilanya, dan kalau misalnya mau coba kita coba bersama, ya kalau gagal ya gagal bersama, tapi kita coba lagi gitu, yang penting itu. Terus juga tadi kalau misalnya dibilang siapa kami yang bisa memberikan dampak, justru biasanya siapa gitu, tapi justru itu yang bisa ngasih dampak yang lebih besar. Awalnya ini karena direkod, boleh teman-teman memperkenalkan diri dulu. Ini karena ada yang berdua nih, terus ada yang sendiri. Terus boleh juga nanti disebutkan selain nama, asal daerah, terus juga dari mana. Boleh, silakan. Oke, sebelumnya makasih ya Kak, Mas atas kesempatannya. Mungkin dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, saya Fandila Dimas Prayoga, mahasiswa di Institut Teknologi Sumatera, angkatan 2018, asli Jawa, cuman udah pindah ke Lampung dari mulai SMP, jadi domisili di Lampung sini. Makanya di daerah mungkin bisa dilanjut. Perkenalkan, nama saya Riki Bastian. Saya juga sama kuliahnya di Institut Teknologi Sumatera juga, jurusan Teknik Elektro. Kalau asalnya saya dari lahir emang di Lampung, saya tinggal di Bandar Lampung. Kalau saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Nur Arisman, biasa dipanggil Arif. Kami bertiga sama, backgroundnya dari Institut Teknologi Sumatera, Teknik Elektro, angkatannya pun sama 2018. Nah, kalau saya tinggalnya di Sawaran. Nah, mereka dua satu frame, sudah beda frame Di sendiri Sawaran gitu. tuh di daerah mana, Arif? Di Gedung Tetangga. Nggak tahu lah. Itu kabupaten Sawaran. Emang dia terkenal sama pantainya kan, bisa di search saja Pantai Mahawang. Nah itu masih masuk di Sawaran nggak? Tapi daerah saya bukan daerah sana. Oke. Berarti sebenarnya ini masih tapi beda kota lah ya gitu ya, atau bisa beda kabupaten ya. Oke. Nah, boleh memperkenalkan diri sebagai tim apa nih? Oke, jadi perkenalkan kami dari tim Hypocrite, kategori Digital Solution. Oke. Nah, kalau nggak salah kan Hippocrate ini menang tim terinovasi ya. Iya Kak. Ya kan, selamat untuk ininya, apa namanya, untuk pemenangnya. Nah, ini kan tadi disebutin sama Arif, satu tim ini karena satu universitas, satu fakultas, satu jurusan juga nih kan. Nah, boleh cerita nggak latar belakang awalnya kenapa kalian bertiga berkumpul menjadi tim Hipokrite gitu? Boleh, siapa aja yang mau cerita? Oke, jadi sedikit. Dan tahu dari mana ada kegiatan ini? Oke, mungkin sedikit cerita ya. Jadi kami ini emang suka apa ya? Bertiga ini satu kosan juga sama teman-teman yang lain, dan itu emang dari sebelum-sebelumnya itu udah suka gitu ikut kompetisi-kompetisi kayak hackathon, terus kayak ajang-ajang inovasi-inovasi kayak gitu. Jadi emang gimana ya? Suka aja gitu untuk kayak kayak gagasan yang suka dihayalin di kosan, kayak cerita-cerita kayak mana gitu, ada wadahnya gitu yang buat ngewadahin inovasi-inovasi kami. Nah makanya kemarin ngelihat ada event hackathon BNPB soal apa ya, kemudahan untuk informasi kelompok disabilitas gitu, makanya kayak wah yaudahlah, aslinya kalau bisa rame pada ikut semua itu karena cuman bertiga ya, jadi karena yang masih di kosan tinggal bertiga juga,
ya jadi yang bertiga ini yang ikut. Mungkin gitu sih, karena emang udah dari awal di kosan juga suka ngoprek-ngoprek bareng ya, karena itu sih makanya jadi satu tim. Hmm. Nah, kan itu ada 3 ya, digital solution itu. Ada 3 subkategori, ada AR, ada disabilitas, ada geotagging search engine gitu. Nah, kenapa yang tertariknya yang disabilitas? Karena emang yang kita lihat ya, emang disabilitas dan penyampaian informasi kepada kelompok disabilitas itu masih kurang gitu. Kurang diperhatikan juga, terutama kayak aplikasi dan apa ya, kebanyakan kan aplikasi sekarang yang dikembangkan. Nah itu menurut kami itu kurang relevan gitu untuk mereka yang memiliki keterbatasan, kayak mana ya, notification lah pokoknya, dalam penyampaian informasi itu mereka masih kurang benar. Makanya kita kepikiran, wah ini harus ada bentuk fisik yang bisa memberikan notification secara mudah gitu ke mereka, kalau ada bencana atau gimana gitu. Makanya kemarin kepikiran juga bikin gelang itu, karena itu juga kita cari-cari apa ya yang mudah dipakai sama mereka dan mudah dibawa-bawa setiap hari gitu. Makanya kepikiran, oh ya gelang aja berarti gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Nah, karena ngelihat dari sub yang paling urgensi, menurut kami ya dari penyampaian informasi kepada kelompok difabel dan kelompok rentan itu. Menarik nih, langsung dari 2 subkategori itu yang diambil langsung disabel, karena menurut teman-teman itu yang Iya. paling urgensi. Nah, dari pemilihan itu apakah ada cerita ada di balik pemilihan ide itu gitu, apa pernah ada pengalaman atau misalnya apa tadi sudah diinfo bahwa itu yang paling penting dan kayaknya belum pernah ada nih dari riset. Berarti kan teman-teman melakukan riset nih sebelum Iya. menentukan subkategori itu. Nah, itu kayak gimana tuh? Jadi kalau dari pengalaman dan itu aslinya ya baru itu sih bikin gelang untuk tanggap bencana kayak gitu. Nah jadi ya kayak kemarin ngelihatnya itu kayak gimana gitu caranya kita untuk bisa nyampein ada informasi bencana, terus pengen mempermudah mereka dalam meminta bantuan. Karena kan sempat kemarin ada yang viral itu kayak meminta bantuannya mereka terkurung dalam rumah banjir, itu lewat sosial media juga kan, nguploadnya gitu, minta tolong baru bisa dievakuasi. Nah itu kita kepikirannya, wah ini kalau orang-orang yang dalam kategori kelompok-kelompok rentan dan emang mereka dalam sulit gitu dalam meminta bantuan dan mendapatkan informasi, itu menurut kami ini harus ada sebuah alat yang emang emang dapat mempermudah mereka gitu. Jadi tinggal tekan aja atau kita bisa sesuaiin lah, bisa digunakan sehari-hari oleh mereka gitu. Jadi kalau dari kayak ada pengalaman atau enggak, aslinya ya karena ngikutin dari kebutuhannya aja ya. Yang penting jadi nggak jadi, hajar aja dulu, yang penting ada dampaknya lah. Masalah jadi nggak urusan belakang. Dan masalah nggak juara urusan belakang. Iya. Nanti idenya sampai dulu ya. Iya. Keren. Jadi yang bilang menarik nih, ini berarti Fandila apa Dimas? Dimas sebelahnya Felix Fandi. Sebelahnya Ricky. Saya Ricky. Oh Ricky, ini Fandi ya berarti, kirain nama bisa nggak terlalu dengar. Tadi menarik nih, bilang yang penting ada dampaknya. Nah menurut teman-teman, kira-kira kalau misalkan pun itu tidak ada juara, misalnya teman-teman akan melanjutkan lagi atau kayak gimana? Aslinya ya pengen lah Kak. Gimana ya, jadi ya pengen gitu bisa dimanfaatkan. Kalau emang bisa dimanfaatkan ya pengen gitu kan, pengen terus dikembangin ya. Intinya nggak pengen berhenti di sini aja gitu ya. Sampai sekarang juga kita masih terus kayak kalau masih ada waktu
kita masih riset, masih luangin. Kayak kemarin kan yang masih terus dikembangin itu kayak dari zona evakuasinya. Nah itu dari pencarian zona evakuasinya terdekat oleh mereka. Nah itu yang masih kita pikirin. Terus kayak bencana-bencana itu kan pengennya kayak multi bencana, semua bencana itu bisa masuk gitu ke gelang tersebut gitu. Jadi nggak cuma fokus ke satu bencana aja. Ya, makanya itu masih perlu waktu, dan kan gelangnya juga masih agak tebel tuh, jadi pengennya ya di riset lagi biar bisa lebih apa ya, simple lah ya. Karena itu kan kemarin emang ngejar dari waktu, jadi kita beli modul-modul yang plug and play aja gitu, jadi nggak bisa kita bangun sendiri layoutnya. Dan juga banyak yang nanya, kemarin juga sempat pada nanya kan, kenapa nggak pakai smartwatch aja gitu, kita bikin aplikasinya untuk smartwatch itu ya. Kenapa kita nggak bikin? Yang pertama harganya, jadi kalau kita bikin sendiri gini kan komponen-komponen yang nggak perlu nggak digunakan, jadi lebih murah. Terus yang kedua, kita juga menggunakan media komunikasi kayak radio gitu, jadi user ini nggak perlu menggunakan internet gitu, nanti dikirim ke gateway-nya misalnya mereka minta bantuan atau apa, jadi cuma satu sumber gateway yang terkoneksi ke server. Itu jadi orang nggak perlu mikirin kayak misalnya ada bencana atau apa, takutnya nanti ada mati lampu atau apa, jadi mereka bingung untuk nganu koneksinya atau kayak mana, jadi bisa sana. Jadi alasannya kenapa kita bikin device-nya juga, karena kemarin juga kepikiran itu kayak gitu, sempat jadi perbincangan sama tim ini, kita pakai langsung dari gelangnya ini langsung koneksi ke server atau kayak mana dari microcontrollernya. Dipikir-pikir ya nanti setiap orang harus punya jaringan wifi yang stabil untuk koneksi misalnya ada bencana atau enggak. Jadi menurut kami wah berarti harus menggunakan modul frekuensi radio aja dari gateway-nya. Jadi kayak gitu sih. Aslinya ya sembari berjalan sih kemarin idenya bisa kayak gitu. Kalau dilihat dari proposal di awal kan nggak sampai menjuru ke sana, cuman dasar-dasarnya aja. Itu mungkin itu sih. Iya betul. Nah, kalau halo? mau nanya, Oh gimana ya, Mas? silakan. itu berarti ke gateway pakai apa ya, ininya interface-nya LoRa atau Iya, Wi-Fi? LoRa Mas. LoRa, oke. Terus berarti gelangnya pakai ini 3D printer? Iya, kemarin dicetak juga sempat. Oke. Kalau boleh tahu, buat prototype ini bayangannya itu satu gelang berapa ya kira-kira? Kemarin karena kita juga kita nggak ada dana ya mahasiswa, jadi kita manfaatin. Sama kita juga kok. Jadi kita manfaatin uang prodi. Kita pas dapat informasi masuk ke tahap final ya, 11 finalis itu kita langsung ngajuin ke prodi tuh. Ada waktu sekitar 1 minggu itu kita manfaatin untuk beli barangnya. Dan kita minta dana juga. Kemarin minta dana research itu sekitar 1,5 juta. Itu kan nge-research, kita nge-print 3D printer nggak cukup sekali 2 kali untuk nyesuaiin researchnya yang mahal. Kalau udah dicetak dan diproduksi massal itu sih bisa low cost bener sih. Sekitar 200-an. Ya nggak tahu sih, tergantung packingnya juga. Kita belum mikirin ke sana. Tapi kalau untuk tahap development gitu, tahap development sekitar 200-an udah jadi kok. Ya. Kalau menurut saya sih dengan komponen yang seperti itu ya mungkin bisa di bawah 100.000 kalau batch gitu ya. Cuma ya itu dia, maksudnya ini juga kita lagi berusaha buat menyampaikan ide kalian itu ke mana-mana gitu ya. Aduh. Ya ini sih maksudnya kita nggak ngasih PHP, tapi ya kita juga berusaha, karena sebenarnya kalau misalnya mati lampu dan segala macam nanti koneksi gimana, sebenarnya kita juga lagi develop ya istilahnya apa ya, disaster radio gitu, infrastruktur alternatif buat komunikasi. Ya basisnya LoRa juga gitu loh. Cuma balik lagi kalau misalnya ini kan yang gelang ini untuk disabilitas juga ya, berarti kan untuk sistem monitor. Nah nanti itu kalau ada
peringatannya itu berarti text to speech atau seperti apa ya? Itu bisa disesuaikan mas. Jadi kita kan ada banyak gitu notificationnya. Kita di dalam itu cuman ada apa ya? Cuman ada suara doang, suara sama apa ya? Layar interface untuk nampilin misalnya mereka keterbatasan dalam pendengaran. Nah kalau kita pengen text to speech itu bisa bener sih mas. Jadi nanti kita cuma tinggal tambah modul, bisa kita tambahin ke headset biar lebih simple lagi. Jadi mereka nanti koneksi ke Bluetooth headset itu jadi tinggal tambah modul suara aja. Aslinya kalau untuk output itu bisa variatif sih, tinggal dirubah outputnya aja dalam bentuk apa nanti. Itu bisa menyesuaikan. Kenapa kita nggak pakai sampai sana ya? Balik lagi kan waktunya. Iya betul. Ya maksudnya dengan pencapaian teman-teman sampai titik yang kemarin itu di hackathon itu juga luar biasa sih. Wah, makasih. Mbak Wina lanjutin lagi Mbak Wina. Iya, tahu aja Bapak saya mau menyambut Anda sebenarnya. Ya, jadi terima kasih sekali nih buat teman-teman yang sudah membuat idenya, terus juga membuat sampai ke, sebenarnya kan ini bisa dibilang alat ya, tergantung dari permintaannya apa. Tadi kalau misalnya mau pakai modul suara berarti ada tambahan Bluetooth yang apa namanya, headset Bluetooth gitu buat teman-teman yang disabilitas. Cuman kan memang harus disesuaikan juga disabilitasnya apa, terus apa yang bisa mereka, kira-kira kan dia tanya kalau misalnya kemarin buatnya berarti sekitar 200 ribuan untuk uji cobanya atau gimana? Researchnya lebih sih kak. Cuman kalau di totali kita beli komponennya dan misalnya kalau mau diproduksi ulang kan kita udah punya mockup dari casingnya, jadi lebih murah lagi gitu. Karena kemarin kan nyetak 3D print ada harganya tuh, dari mulai desain dari beratnya itu kan dibayar itu kan. Nah kalau untuk next product ya mungkin bisa lebih minim lagi gitu, dari mulai dicetak aja pakai resin atau kayak mana nanti kan bisa disesuaikan. Jadi kalau untuk yang penting sih intinya komponennya sih. Kalau komponen sekitar segituan. Nah tergantung berarti pinter nyari di online shop ya. Berarti sekitar segituan. Terus juga pertanyaan saya nih, kan kalau tadi teman-teman kan bilang karena waktunya juga cuman segitu, maksudnya karena waktunya pendek untuk proses hackathon juga, terus yang diminta memang mock-up prototype gitu, bukan sampai final. Jadi mungkin modul-modulnya belum semua dimasukin. Kira-kira nih kalau ada kesempatan dalam jangka waktu 2 bulan ke depan untuk pengembangan dari sisi alatnya lagi, bersedia nggak kira-kira? Wah sangat dong kak, kan tagline-nya bersakit-sakit dahulu. Aduh. Tahun kemudian. Tapi emang sakit kak kemarin. Jadi karena sedikit cerita, jadi saya sama Ricky sempat sakit juga sebelum hari H, pas hari H juga sih, agak nggak enak badan. Itu karena kan kita manfaatin seminggu abis pengumuman itu, baru dapat dana tuh sekitar berapa hari setelahnya dari prodi. Sehari sih cair sih asinya, dan pesen barang itu kan kita belum ada gambaran tuh kira-kira kayak mana ini gelangnya, bentuknya gimana, dan belum kepikiran gitu kan. Jadi kita mulai nge-research dari situ, dan berapa hari itu nge-research terus sampai nunggu barangnya jadi, terus kita eksekusi. Pas sebelum hari H malah pada ngedrop semua gitu, masuk angin, ada yang ini ya, jadi supply-nya bukan jajanan, tolak angin malah. Jadi ya makanya tagline-nya kayak gitu ya, biar semangat aja sih, biar ya apalagi yang mau dicari kalau nggak mudah-mudahan ada manfaatnya lah ya, intinya udah kesana aja, entah gimana hasilnya. Makanya pas di video demonstrasi dan kita nggak bikin juga interface-nya, rencana awal itu udah sampai mau bikin interface di webnya aja gitu, buat ada yang SOS itu kan, rencana udah sampai ke sana, cuman nggak keburu, jadi cuman bikin REST API-nya aja gitu. Biar kenapa bikin REST API-nya, karena kita mikir ada 2 aplikasi kan jenisnya, mobile sama web. Nah itu kalau kita bikin
langsung ke webnya aja, nanti masa jadi web view di mobilenya kan malah aneh lagi gitu kan. Makanya kita kemarin cuman bisa nyampe ke bikin REST API-nya aja, jadi nggak sempet sampai ke sana. Itu juga pas ditanya-tanya malam-malam malah remikan, aduh. Udah pusing. Kalau boleh tahu teman-teman ini semester berapa sekarang? Semester 6 kak. Semester 6 berarti kan udah mau lulusan nih. Aslinya masih lama sih kak. Masih lah ya. Ya, tapi Masih pengen bereksplor. Sekitar oke, bagus kalau masih pengen Iya, bingung kak, lulus mau ngapain? Saya bingung. Jadi mau manfaatin, saya mau tanya itu. mau manfaatin Tadi saya mau magangnya tanya dulu. itu. Kan Oke. lumayan bisa magang, sekarang ada kampus Merdeka juga. Ada kampus Merdeka juga, sama UNDP juga kalau nggak salah buka tuh untuk tapi saya lupa itu untuk fresh graduate atau ini kan waktu kemarin juga Mbak Yanti kan nge-infoin. Cuman poinnya adalah dalam 2 bulan ke depan mungkin akan dilakukan coaching untuk untuk mengeksplor dari aplikasinya sendiri, dari idenya sendiri. Terus juga mungkin nanti akan ada sebuah kegiatan lanjutan, karena kalau misalnya bisa dilihat sama teman-teman di dashboardnya, di dashboard IHF itu kan ada kegiatan, masih ada kegiatan dari setelah pengumuman itu ada mentoring atau coaching per eventnya. Nah itu akan dilakukan, jadi terima kasih sekali kalau teman-teman bersedia. Makasih bener atas kesempatannya ini. Siap dan tetap sehat-sehat semua. Udah sehat ini kak. Ya kalau teman-teman menjelang kompetisi, saya setelah kompetisi dropnya. Dari Hanif ada tambahan Hanif? Aku mau tanya, ini yang punya kosan siapa ya? Yang punya kosan aslinya Kantor. temen sih kak, jadi kita kesana itu ngacak-ngacak aja sih. Iya. Karena tapi berarti semuanya sebenarnya di luar 3 ini banyak juga yang tertarik ikut kompetisi gitu segala macam ya? Ya sesuai bidangnya mereka masing-masing gitu, karena kita juga di elektro ini pada punya soft skillnya masing-masing gitu. Jadi ya kayak ketika kita kumpul itu udah bahasannya jadi kayak kolaborasi gitu kak. Jadi kayak enak aja gitu ketika ngumpul itu bahasannya udah beda-beda. Apa yang mereka kerjain ya udah beda-beda lagi. Kayak kalau saya sendiri di elektro cenderung ke programmingnya ya kayak nggak ada kawannya gitu kan di elektro, makanya di kosan itu seneng aja gitu dapat teman-teman yang emang beda-beda gitu kan jalurnya, kayak punya keahlian masing-masing gitu, makanya seneng aja. Dan sering kompetisi, kemarin ikut Digiton juga. Digiton itu malah 11 orang, satu kosan malah ikut semua karena nggak dibatasin kan ininya. Jadi ikut semua. Anggotanya nggak dibatasin? Nggak dibatasin, jadi terserah. Kok malah di ACC. Yes. Yang Digiton itu kegiatannya online atau offline? Online juga kayak gini, tapi dia nggak sampai ke tahap jadi cuma ngambil inovasinya aja sih kak. Mereka juga terbuka juga idenya satu sama lain. Kalau di hackathon kali ini kan emang privasi bener, satu tim antar tim lain nggak ada keterbukaan ide. Kalau itu emang ini sih emang apa ya, publik bener kok idenya. Nah, terkait itu kan kalian udah bisa ngebandingin nih Digiton sama Inars Hackathon. Aku mau tanya nih, dari kegiatan Inars Hackathon kemarin, menurut kalian gimana gitu? Apakah ada yang serunya apa, yang kurangnya apa gitu buat refleksi Pak Aditya juga? Seru ya, jauh lah kak. Emang yang bener-bener kayak hackathon ya di BNPB Inarix ini sih ya, yang emang kalau online ya, karena sebelumnya online juga kayak nggak kerasa ini sih. Jadi sebelumnya itu cuman kayak gitu dibiarin. Kalau ini kan kita ada getternya, jadi serasa kayak ya walaupun
ya waktu itu nggak fit, jadi nggak bisa nikmatin aja gitu kan ngobrol sama yang lain. Itu sayang bener. Oke, Mbak Mina. Mau nanya satu terakhir. Gimana kak? Dan jadi ada bedanya juga antara Digiton sama Hackathon yang sekarang dengan timeline waktu yang menurut teman-teman itu apa ya namanya, ada padat atau sebenarnya ini masih bisa dioptimalin seenggaknya dalam produk atau gimana kira-kira menurut teman-teman? Kalau waktu emang hackathon kan emang kayak gitu sih kak kayaknya. Emang waktunya emang singkat kayak gitu ya. Ya emang adrenalin sih. Jadi ya yang nggak bisa jadi bisa aja gitu. Nggak tahu kayak mana, toto nggak error aja. Ya kadang suka bingung kalau udah kepepet itu, kadang bisa muncul aja gitu solusinya. Ya yang penting ada value-nya aja, keluar value-nya. Yang penting kan kemarin kayak gitu sih, yang penting munculin value, bisa jalan, oke gitu. Jadi nggak mikirin terlalu harus kayak bagus bener itu kan untuk next pengembangannya. Jadi kayak kemarin itu cuman kita ngambil yang penting ini jalan, keluarin value, dan teman-teman yang lain atau panitia itu bisa paham gitu apa yang kita pengen sampein. Itu kayaknya pengen nyampe gitu, tapi berat bener untuk menyampaikannya itu sih. Mungkin Arif ada tambahan? Ini secara Tor, teman-teman pemahamannya seperti apa? Maksudnya udah sama belum, sama ternyata kemarin pas di demo day, atau ya Tornya udah cukup jelas? Kalau menurut teman-teman gimana? Udah cukup sih kak, udah cukup jelas sih. Cuman karena nggak bisa mamerin alatnya aja sih. Dan ya nggak mencapai ekspektasi itu sampai bikin interface-nya dan segala macam. Jadi kita cuman via kayak gitu aja, dari back-end-nya langsung ke gelangnya. Jadi tanpa ada visualnya. Jadi kan kayak dilihat, wah ini mah kayak gini aja ya. Padahal kita pengen ada pengolahan lebih lanjutnya gitu di sisi servernya, kayak pencarian zona evakuasinya. Kan sampai sekarang kayak belum ada gitu. Walaupun kalau di Bandar Lampung kan tsunami sih yang paling urgensi dari bencananya. Kalau di Bandar Lampung sendiri di daerah Panjang situ. Nah di situ belum ada gitu kayak pusat data yang emang memfokuskan tempat-tempat evakuasi. Jadi nanti bisa dicariin tempat evakuasi terdekat sama usernya. Nah itu belum ada sampai sekarang. Jadi masih kayak buat orang-orang normali aja gitu, yang ngelihat plakat-plakat aja lari ke atas, walaupun nggak dikasih tahu zona evakuasinya itu di mana gitu. Itu yang kemarin jadi tantangan kita untuk aslinya pengen gitu ngolah ke arah sananya, cuman kan kita ada dua bentuk produk dan bentuk ininya, jadi harus bisa saling sama-sama jadiin value. Makanya kemarin cuman random aja, yang penting udahlah jalan aja. Yang penting jalan. Nah tadi kalau misalnya berbicara value nih, menurut teman-teman sendiri dari produk yang sudah dihasilkan, terlepas dari itu berhasil atau enggak, atau menurut teman-teman masih belum sepenuhnya berhasil nih, value apa sih yang teman-teman tawarkan secara grup nih bertiga? Kan ada Fadil, ada Ricky sama Arif. Value apa sih yang ditawarkan oleh Hypocrite melalui idenya dan langsung menyasar disabilitas gitu, dengan pasti yakin dari 3 subtema itu langsung pilih disabilitas. Value apa sih yang dimiliki oleh teman-teman? Yang pertama, gue izin jawab lagi ya teman-teman, masa gue serius. Sorry Arif. Yang lain juga, Arif juga bisa cerita, Ricky juga bisa. Arif aslinya kalau ketemu banyak cerita dia kak. Ini nggak tahu ini. Iya biasanya begitu. Kenapa ini Arif ini? Gitu. Ya, mungkin Arif mau jawab mungkin. Ya, mungkin Arif dulu baru. Enggak, Padilla dulu. Waduh. Ricky. Ya mungkin value pertama, tujuan kami ya kemudahan informasi. Jadi kita nargetin kayak radius terdekat dari user itu cuma ngirimin koordinat mereka. Jadi ketika ada akses, ada bencana yang ada, itu disimpan sama Redis, langsung dicari kayak kita nyari Gojek aja.
kayak kita nyari driver terdekat, ada driver nggak sih terdekat sama kita. Jadi pengennya kayak gitu sih kemarin kepikirannya, ada bencana nggak sih di sekitar si user tersebut. Jadi pengennya kayak kemudahan informasi real time ke mereka, ke pengguna itu, dalam penyampaian apa ya, ada bencana atau enggak gitu, kira-kira pesannya ini apa, mereka harus evakuasi atau apa, terus mereka ini harus gimana gitu kan. Nanti ada di gelangnya itu ada notification tentang tipsnya atau kayak mana sih cara antisipasinya gitu. Nah misalnya dalam keadaan warning atau dalam keadaan bahaya, misalnya gempanya, kita ambil contoh bencananya itu membahayakan mereka, nah itu pengennya langsung dikasih peringatan dan disuruh evakuasi ke lokasi terdekatnya di mana. Jadi kan kemarin pengen ada data terpusat soal zona evakuasi. Nah itu pengennya ya ada di situ gitu. Mereka dapat rekomendasi. Misalnya mereka kan berpergian nih. Pengennya kan kemarin kenapa pakai sistem kayak gitu. Misalnya ada yang berpergian atau kemana aja, ketika ada bencana di dekat mereka, mereka kan nggak tahu nih daerah mana. Nah itu pengennya mereka langsung dapat info yang update dan dapat rekomendasi tempat evakuasi terdekat mereka apa. Dan terlebih itu mereka juga bisa meminta bantuan, karena kita melihat dari banyak kejadian bencana itu kan sulit gitu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Misalnya ini kan sifatnya publik, jadi siapa aja bisa ngelihat mereka minta bantuan di koordinat tersebut gitu. Dan logiknya sih kemarin tombol itu ditekan ketika mereka dalam situasi warning ya, atau kayak mana itu kemarin logiknya. Pokoknya udah dibikin kayak gitu. Jadi intinya sih itu kemudahan informasi dengan notification yang bermacam, yang menyesuaikan kebutuhan usernya. Kan kita targetnya disabilitas, difabel lah. Dalam keterbatasan indera, dan kemudahan informasi untuk tanggap bencananya, yaitu disuruh evakuasinya kemana gitu. Jadi kita udah ngasih rekomendasi ke situ dan kemudahan dalam meminta bantuan kepada orang sekitar. Itu sih Kak paling kalau dipadetin. Arif kemarin gimana kalian pakai API-nya Inaris nggak, atau pakai data service-nya Inaris nggak? Kemarin kita cuman pakai sampel data dari BMKG Kak. Oh, berarti yang Inarisnya nggak dipakai ya? Enggak, karena kita mikirnya yang di daerah kami kan cuman ada bencana yang paling deket itu kayak gempa dan tsunami. Nah itu kita kenapa pakai BMKG yang paling gampang untuk dapat value-nya. Untuk contoh, yaitu karena kita nyari tempat evakuasi yang sesuai dengan bencananya itu. Jadi kemudahan yang kita tahu untuk nge-research-nya itu karena di daerah kita itu, jadi ya, dan kita makainya ya BMKG aja yang paling gampang. Dan kenapa ya kemarin gak jadi pakai Inarix, aslinya udah kita orang pikirin, karena itu kan pixel Kak kalau nggak salah kemarin. Iya. Itu cenut ini kayak mana ini. Dan sama itu kendalanya, sama yang ditanyain sama teman-teman semua, ini situasi bahaya mereka ini dalam bentuk kayak mana gitu, skala berapa. Nah itu yang udahlah, yang penting kita dapat value-nya dulu, nanti next ke depannya. Aslinya pengennya sih kalau bisa integrasi ke Inarix kan bisa malah mencari apa ya, dia malah bisa memprediksi kan kira-kira tempat mereka ini bahaya atau enggak, malah bisa sampai ke arah sananya. Tapi kan untuk tahap implementasi kita belum sampai ke sana kan. Ya tapi sebelumnya udah pernah buka, udah bahkan sebelum dikasih udah nyari kan dari awal itu. Iya. Jadi udah persiapan lah sebelum perang Kak. Oke. Arif mungkin tambahin dong, mau memberi masukan atau pemasukan. Arif sama Ricky nih belum ngomong. Ricky Ya, nih. mungkin izin masuk Kak. Arif dulu. Mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi kami memilih gelang itu. Jadi kan sebelumnya itu mungkin ada dijelasin juga, kami itu banyak banyak pemikiran, banyak inovasi. Kalau misal kita ngikutin hackathon ini, produknya itu bisa berupa kalung, gelang maupun kacamata gitu. Jadi dari beberapa pengembang kami
kira-kira mana paling untuk diikutin, terus desain yang paling untuk kalangan kaum rentan itu mana aja. Nah itu langsung jatuh ke gelang itu biar lebih simpel, karena ukurannya juga kan belum bisa terlalu tipis gitu. Jadi terus kenapa sih kita pakai hardware sama software? Sebenarnya untuk tim lanjut berikutnya kan mungkin kalau secara apa ya, bisnis developmentnya itu kita kalau menggunakan hardware itu bisa jadi apa istilahnya, bisa jadi kalau mau dibisnisin terus mencari investor itu lebih mudah gitu. Nah mungkin dari situ kita bisa memakai dan menggunakan hardware itu gitu. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya kenapa kita Ini kota kita apa siapa ini? Ayo Ricky, Nah, tambahan. Ricky. Ngomong Bas. Bingung saya kalau ngomong apa, udah diomongin semua sama dia orang ini. Woi, tapi dia nih bisik-bisik Kak kalau ngasih ide. Ini pasti Ricky yang supply ide nih, kalau enggak yang nyolder. Iya, saya Pokoknya bagian nyolder-nyolder nyolder itu, ngerangkai. Oke. Siap. Nah, tadi kalau misalnya tadi dibilang sama Arif itu ada bisnis model nih. Kalau tadi udah bilang ngomongin value-nya teman-teman itu apa? Tadi ingin memberikan informasi yang lebih cepat didapat oleh teman-teman di Fabulous. Dalam quote and quote ini orang yang normal aja, misalnya kalau misalnya kita bilang itu masih susah juga dapat informasinya, apalagi kawan-kawan yang masih memiliki keterbatasan itu lebih susah. Jadi teman-teman memprioritaskan itu. Tadi berbicara bisnis model nih, nextnya dari teman-teman itu kayak gimana? Dan kalau tadi udah bicara ada pengembangan sampai planning sampai ke ngomongin bisnis model, sebenarnya kan ada yang teman-teman planning buat kedepannya dengan izin jawab, mungkin nanti ditambahin sama teman-teman yang lain. Jadi ke depan kan tadi juga udah dijelasin sama Pandila, kalau bisa produk kita ini atau ide kita ini dikembangin terus bisa benar-benar bisa diterapin di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di kalangan disabilitas tadi. Nah dari situ kan mungkin tadi juga udah sempat disinggung dari Mas Rio, mungkin itu kira-kira pembuatan dari alat itu berapa, terus mungkin tadi juga udah dijelasin kita bangun alat itu berapa, terus yang mungkin paling banyak itu di research. Nah mungkin ke depan harapannya ini bisa diproduksi secara massal dan dapat bermanfaat untuk kalangan yang kita tuju tadi. Mungkin nggak harus kalangan disabilitas, mungkin kayak orang tua atau kaum rentan, mungkin kita juga yang memang secara kayak gini untuk apa ya, kemudahan informasi mengenai bencana ini kan nggak semuanya bisa menyeluruh gitu, bisa rata karena faktor pendidikan, faktor koneksi internet maupun faktor wilayahnya. Nah mungkin alat ini bisa dikembangin, diproduksi secara massal dan disebarkan ke mereka gitu. Oke. Dari Rio ada yang mau ditambahin lagi? Mau nanya aja sih. Udah pada tahu You Inspire belum sih? Coba lo Inspire. Belum Kak. Taunya kayak ada Jepang-Jepangnya gitu. Asik. Itu Mas Bizannya. Kalau itu Mas Bizannya lagi di Jepang. Jepang. Mau belajar bahasa Jepang apa Evan? Waduh. Oh iya. Kita belajar bahasa Jepang terus bahasa Prancis kan lumayan ya. Gitu, Instagramnya dibuka aja. Nggak sih, Boleh tuh. maksudnya gini, apa namanya, ini kan kita semua, saya, Wina, sama Hanif ini dari You Inspire ya. Kalau saya fokusnya emang di Innovation Room. Nah, sebenarnya kita juga apa namanya punya banyak proyek rahasia sebenarnya buat diikutin
ke kompetisi atau kita jual ke kita jual sih, maksudnya kita ajak kerjasama ke lembaga-lembaga internasional gitu. Nah, Kita tawarkan. iya betul. Cuma kekurangannya sampai sekarang masih belum banyak yang concern dengan tech-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah mulai berpikir tentang hardware ya, sebenarnya kita juga pengen ke arah sana yang tadi seperti saya bilang gitu. Karena hardware murah, ya istilahnya hardware low cost gitu dibandingkan dengan sensor-sensor yang harganya miliaran, itu kan sebenarnya kalau di tahun 2021 hasilnya kalau menurut saya udah cukup akurat lah, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kalau kita di Inspire tuh sebenarnya punya permasalahan dengan scientist senior yang mempertanyakan kenapa sih harus pakai alat-alat murah dan bikin sendiri, kenapa nggak pakai yang bermerek gitu. Nah, ini sebenarnya kita butuh bantuan untuk memecahkan mitos itu gitu. Jadi apa ya, karena kalau dari saya sih ngeliatnya udah mulai banyak low cost hardware ini udah bisa mengalahkan sensor-sensor branded gitu di luar. Papernya juga udah jelas, tapi ya itu dia, pasukannya masih belum ada yang punya kegilaan yang sama buat mendisrupsi saintis senior itu. Mungkin sih kalau misalnya ini nyambung dari Rio ya, mungkin ini hal yang akan menarik bentuk kolaborasinya dari sisi saya, backgroundnya sosial, teman-teman dari segi alat itu bisa juga kan bisa juga udah jelas gitu bisa berkontribusi, terus dari Rio dari sisi ya kita bisa bilang pengembangan IT atau misalnya informasi teknologi yang juga beredar dan juga pengaplikasian, dan dari sisi geologi di sini ada Hanif gitu sebetulnya dari parah lapor Pak Eko Pak Eko kapan mohon izin. Jadi ini hal-hal yang memang kita coba cari untuk khususnya memang yang kelompok muda. Di sini juga teman-teman masih bingung juga 2 tahun ke depan mau apa. Mungkin kita juga teman mau kemana kira-kira seperti itu. Dan di kolom itu Rio udah kasih informasi mengenai U-Inspire, boleh diulik-ulik di situ. U-Inspire itu apa, seperti apa, tapi keep in touch di grup, jangan dulu keluar, saya harap ada yang keluar dulu gitu, karena kita masih ada proses coaching dan mentoring masih 2 bulan ke depan. Terus juga kita nanti ngobrolin project-project yang lain deh di samping hackathon. Begitu dari saya. Dari teman-teman ada tambahan? Soalnya sudah bilang udah mau masuk makan. Udah jam kita harus makan. Nanti harus minum agar. Dari teman hipokrit ada yang mau disampaikan? Mungkin emang benar-benar apresiasi Kak, apa ngelihat kalau ada yang bergerak sama gitu pemikirannya tentang kayak tadi gitu kan. Emang kita juga di kampus juga kenapa kami yang muda-muda ini mahasiswa jarang gitu untuk nyari pembimbing gitu kan dalam lomba gitu. Kenapa kita nggak nyari dosen pembimbing lah intinya gitu ya, karena cara berpikir dosen pembimbing itu nggak bisa diajak gimana ya, mereka secara teoritis sih, mereka secara gimana ya, kita ketika ngajuin ide yang emang nggak masuk di logika mereka gitu ya mereka nggak support gitu. Jadi kita kenapa membebaskan diri, karena pengen nyari kebebasan dalam ya gagalnya, ya dalam berinovasinya gitu ya, intinya pengen ada dampak lah ya. Kita bukan siapa-siapa, siapa tahu kan bisa memberikan dampak kecil. Ya mungkin itu sih Kak. Ya soal yang tadi nambahin juga di Arif soal bisnis model ya aslinya
kenapa kita juga warnain oranye itu biar kayak tas tanggap bencana juga ya kan. Kan ada juga tuh di post IG tasnya. Oh ini lebih kecil ini. Ya mungkin itu sih. Mungkin satu sih Kak yang mau kami tanyain soal di lomba ini. Jadi kemarin itu kita kan nge-repost ke IG, itu terus banyak yang nanya itu soal juara terinovatif apa-apa. Ini kita nih termasuk juara nggak? Dan mereka jadi pada yang nanya, saya juga bingung jawabnya apa ya kan? Ya juara Termasuk. tapi Jadi ada jadi kalau di digital solution itu ada 5 sebenarnya. Sebetulnya yang harusnya benar-benar ada itu hanya 3 awalnya. Itu ada subkategori untuk tadi yang Iya. digital solution for searching engine, terus AR sama disabilitas. Nah, terus ada tambahan ternyata 2 untuk tim terfavorit dan Juara kita tim bahas. terinovatif gitu. Jadi teman-teman itu masuk juara Oh. tapi kategorinya terinovatif gitu sebenarnya. Dan terinovatif dan terfavorit ini diambil dari keseluruhan tim yang masuk ke digital solution. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya dibilang kenapa dapat juara terinovatif tapi bukan juara 1, betul gitu kan, biasanya mungkin diambil dari situ. Cuman kita lihat dari sisi hal yang lain, kalau yang juara 1 itu semua syarat ibaratnya 80% harus terpenuhi. Salah satunya sudah bisa terintegrasi dengan Inaris. Nah, teman-teman belum bisa terintegrasi dengan Inaris secara langsung, tapi juga teman-teman kan bilang datanya pakai BMKG. Nah, gimana gitu kan. Itu aja ibaratnya udah -1, tapi dari sisi ide, dari sisi inovasi itu teman-teman lebih unggul bisa dibilang. Tapi ya sebenarnya kita juga bisa lihat ininya, makanya ada beberapa kategori jenjangnya biar kita juga bisa lihat mana yang sudah bisa langsung diintegrasikan dengan Inaris, setidaknya lebih mudah. Sebetulnya ini bisa pengembangan untuk jarak lebih jauh dan butuh research lagi tadi yang disebutkan oleh teman-teman. Makanya muncul 2 kategori itu gitu, biar juga sebenarnya ide-ide yang bagus ini tercapture sama kita bahwa ini bagus idenya dan menarik dibanding yang lain misalkan gitu. Makanya muncul 2 kategori itu. Coba clarify juga ya, boleh gak? Boleh. Nah, kenapa Bentar, tapi kalau misalnya ada yang nanya di IG ini masuk juara nggak? Masuk juara. itu jadi banyak yang nanya kemarin kan di repost sama teman-teman. Nah ini juara nggak? Terus lanjutannya gimana? Ya kita juga nggak bisa jawab, ya nggak tahu. Kayaknya bonus itu. Ya bingung nggak, serba salah. aja sih sebenarnya kenapa terbentuk si Inaris Hackathon Fest ini. Sebenarnya kalau dari BNPB-nya, dari Inarisnya sendiri, acara ini sebenarnya diadakan exclusively hanya untuk improvement Inaris gitu. Nah, kalau dari ide teman-teman itu ya tadi yang seperti Wina bilang gitu, nggak masuk ke dalam harapannya Inaris lah gitu. Tapi kalau secara inovasi ya ini inovasinya harus dilanjutkan gitu, karena secara teknologi ini bisa diterapkan di mana-mana, terus biayanya tidak terlalu tinggi dan yang paling penting bisa menyelamatkan nyawa gitu. Lebih ke situ sih. Betul. Makanya masuk ke inovatif. Jadi punya alasan jawab ini. Bagus. Jadi tadi kalau misalnya udah masuk juara, udah masuk, terus kelanjutannya apa di schedule, di timeline, di dashboard itu juga udah muncul bahwa setelah pengumuman itu ada pasca event. Jadi teman-teman akan masuk ke sesi coaching dan mentoring. Ini ada coaching dan mentor, bukan hanya coaching tapi juga ada mentoringnya di situ. Berbagai sisi yang bisa dilakukan untuk proses selanjutnya sedang kami olah. Makanya di grup jangan dulu keluar, nanti ada informasi tambahan gitu kan.
atau informasi sampai bulan Oktober at least. Setelah itu kita bisa tetap keep in touch gitu kan, nomornya juga nomor saya ada, nomor Yu ada, nomor Hanif juga ada. Tinggal ditunggu aja pasca coaching dan mentoringnya ya, ke yang lain, cuman itu akan dilakukan. Terus apalagi ya tadi dibilang, jadi kita memperjuangkan ide-ide yang juga memang ini bagus sih buat diangkat, jangan cuma mikirin pengembangan dari saja gitu. Sudah memberikan kami wadah. Oke, dan kalau mau denger gibah A1, Inspire dulu. Gibah A1. Di grup itu juga boleh gibah kok. Sebenarnya sih sengaja nggak masukin panitia. Panitia juga panitia, tapi maksudnya kita aja lah. Dimasukin yang lain itu sengaja. Sebenarnya mau gibah mau gila nggak masalah di situ. Jadi teman-teman juga tadi bilang nggak yang mau untuk mengambil idenya, justru di Inspire ini kita menantang teman-teman ide-ide gilanya, dan kalau misalnya mau coba kita coba bersama, ya kalau gagal ya gagal bersama, tapi kita coba lagi gitu, yang penting itu. Terus juga tadi kalau misalnya dibilang siapa kami yang bisa memberikan dampak, justru biasanya siapa gitu, tapi justru itu yang bisa ngasih dampak yang lebih besar. Jadi itu saya rasa jadi quote buat siang ini, dan terima kasih buat teman-teman. Ceritanya ini sekalian juga mohon izin karena ini di record, dan dari hasil tadi kita wawancara ini akan dibantu tulis oleh Hanif. Mungkin nanti kalau misalnya tulisannya udah selesai, ini akan dikirim lagi ke teman-teman untuk kayak proofreading bahwa benar ini yang disampaikan atau ada yang mau ditambahkan, itu boleh. Jadi nanti ini yang akan kita angkat bahannya, dikirimkan ke UNDP regional, dan juga mungkin ini akan dipublish juga untuk kita kompilasi, begitu. Thank you. Oke, Kami yang makasih bener Kak. Makasih Kak. Terima kasih, selamat makan siang. Iya. Ya berarti boleh live nih. Boleh? Boleh. Tahun nunggu dikit.